Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah, di malam Jumat, kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan bagi kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya yang setia kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Yang pada malam hari ini kita akan bahas tentang bab mandi. Mandi adalah sesuatu yang kita kerjakan hampir setiap hari. Nah, kita orang Indonesia rata-rata mandi berapa kali sehari? 2 kali, minimal pagi dan sore. Nah, ada yang 3 kali. Nah, tapi rata-rata kebanyakan 2 kali. Nah, khususnya kita di daerah Jawa, keluar Jawa, walau alam belum pernah didengar, apalagi yang di timur sana sehari berapa kali. Nah, belum paham, tapi yang jelas rata-rata kita 2 kali sehari. Mandi adalah satu aktivitas yang mana membasahi seluruh badan dengan air. Nah, artinya ketika badan ini kena air semuanya, itu sudah dikatakan mandi. Nah, mungkin kalau kita masuk ke kolam renang, jebur semuanya, itu sudah termasuk mandi. Atau kita di pancuran, mengguyur di bawah air pancuran, itu sudah tergolong mandi. Atau kita di rumah pakai gayung, habis air seember, itu juga tergolong mandi jika seluruh anggota badan sudah basah semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya bagi ikhwan atau akhwat semuanya, mandi ini perkara kecil atau perkara besar? Kenapa disebut perkara besar? Hah? Kenapa? Nah, oke. Ya, itu salah satu jawabannya. Yang jelas, perkara mandi ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang Allah beritakan di Al-Quran adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat penting. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi Allah itu tidak mungkin menurunkan sesuatu yang remeh, yang kecil. Pasti Allah memberitakan menurunkan sesuatu yang besar, termasuk masalah mandi. Dan alhamdulillah kita umat Islam dituntun bagaimana cara mandi yang benar. Dan kalau kita tengok sejarah,
kata para sejarawan, umat yang paling bersih itu adalah umat Islam, bukan orang-orang Eropa yang kita lihat mereka putih, tetapi mereka sebagiannya jarang mandi, apalagi di masa-masa sebelum Islam atau masa-masa sebelum Islam sampai kepada mereka, seperti itu. Bahkan dikatakan orang-orang Eropa itu, orang-orang Barat itu, sebelum datang Islam ke Cordoba, ke Spanyol, mereka itu jarang mandi. Bahkan ketika mereka buang hajat di sembarang tempat. Bahkan sampai sekarang pun cara mereka menghilangkan bau kotoran itu diabadikan dalam satu wadah yang disebut dengan minyak wangi. Itu ada tulisan bahasa Perancis, apa tulisannya di minyak wangi biasanya? Eau de toilet. Nah, artinya itu menghilangkan bau di toilet. Nah, maka mereka pakai minyak wangi agar kelihatan harum tubuh mereka. Itu untuk menutupi salah satu kebiasaan mereka yang jarang mandi, seperti itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, nah kita sebagai umat Islam ketika mandi itu juga ada aturannya. Artinya mandi itu tidak hanya agar badan kita tidak gerah, agar badan kita kembali segar, tidak. Tetapi mandi adalah satu syariat yang harus kita kerjakan. Maka pada buku ini diawali dari hal-hal yang mewajibkan mandi bagi kita semua. Hadis yang pertama yang mewajibkan mandi adalah al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Artinya wajib mandi karena keluarnya mani. Perlu kita pahami, cara keluarnya mani itu ada berbagai cara. Yang pertama karena hubungan suami istri, yang kedua karena bermimpi, yang ketiga karena hawa yang sangat dingin. Jadi ketika sperma keluar, air mani itu keluar, baik ketika bermimpi dengan syahwat atau ketika berjima dengan pasangannya, itu mewajibkan mandi. Tetapi ketika hawa dingin dan keluar mani yang tidak disertai dengan rasa lelah dan kecapean setelahnya, itu tidak mewajibkan mandi. Hal ini berdasarkan sebuah kisah dari sahabat Mujahid. Ketika kami, maksudnya 3 orang sahabat, Ibnu Abbas, Taubus, Sa'id bin Jubair dan Ikrimah, duduk dengan membentuk halaqah di dalam masjid. Nah, jadi mereka berempat, Ibnu Abbas, Taubus, Sa'id dan Ikrimah sedang berhalaqah, berkumpul di masjid. Dan Ibnu Abbas sedang melakukan sholat. Jadi Ibnu Abbas sedang sholat. Ada seorang laki-laki menemui kami dan bertanya, adakah mufti di antara kalian? Nah, ini juga satu adab bagi kita semua ketika menghadapi satu permasalahan, datang ke ahlinya, seperti itu. Kami pun menjawab. Nah, mereka sahabat tidak menjawab siapa muftinya di situ, tapi tanya aja, siapa tahu kami bisa jawab, seperti itu. Dia berkata, jadi orang tadi berkata,
setiap kali saya kencing itu selalu diiringi dengan air yang kental. Kami bertanya kepadanya, artinya sahabat tadi bertanya kepada orang tadi, apakah yang engkau maksud itu dengan sperma? Artinya orang tadi setiap kencing itu diiringi dengan keluarnya sperma. Dia menjawab, benar. Kami berkata kepadanya, kalau begitu engkau wajib mandi. Kemudian dia berbalik untuk melangkah pergi. Nah, artinya setelah mendapat jawaban dari 3 orang tadi, Tawus, Sa'id dan Ikrimah, nah orang tadi berpaling karena sudah mendapatkan jawaban. Sementara itu Ibnu Abbas yang ketika itu sedang mengerjakan sholat bergegas untuk segera menyelesaikan sholatnya. Nah mungkin dengarlah kalau bahasa kita ya. Nah karena Ibnu Abbas juga manusia seperti kita, walaupun dia seorang alim, nah mungkin dengar pertanyaan tadi dan bagi Ibnu Abbas jawaban tadi kurang tepat seperti itu. Ibnu Abbas berkata kepada Ikrimah, panggillah dan suruhlah lelaki tadi untuk datang menghadapku. Ketika laki-laki itu datang kembali, Ibnu Abbas pun bertanya kepada kami. Artinya lelaki tadi dipanggil, tapi yang ditanya tidak laki-laki tadi, sahabat dulu yang ditanya, gitu kan? Apakah fatwa yang kalian berikan kepada laki-laki ini berdasarkan kitab Allah? Kami pun menjawab tidak. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah fatwa kalian tadi itu berdasarkan pada hadis Rasulullah? Tidak, jawab kami. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah fatwa kalian tadi berdasarkan kepada pendapat sahabat Rasulullah? Kami jawab juga tidak. Ibnu Abbas bertanya lagi, kalau begitu apa yang menjadi dasar fatwamu? Kami menjawab berdasarkan pada pikiran kami. Artinya Ibnu Abbas bertanya dulu kepada sahabatnya, kenapa berfatwa demikian? Orang yang kencing dan diiringi dengan sperma harus mandi. Apakah ada dalam Al-Quran? Ternyata tidak ada. Apakah berdasarkan hadis Nabi? Juga tidak. Apakah berdasarkan pendapat para sahabat? Juga tidak. Lalu ditanya dari mana dia berpendapat seperti itu? Ternyata berdasarkan pikirannya sendiri. Kemudian Ibnu Abbas berkata, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang ahli fikih atau seorang ahli ilmu lebih berat bagi setan untuk memperdayanya daripada berhadapan dengan 1000 ahli ibadah. Pada saat itu laki-laki itu datang kembali dan menghadap Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian bertanya kepadanya, bagaimana perasaanmu bila hal tersebut terjadi? Artinya ketika kencing kemudian keluar sperma, apa yang dia rasakan? Apakah disertai dengan naiknya syahwat yang diiringi dengan perasaan nikmat? Laki-laki itu menjawab tidak. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah kamu merasakan letih pada tubuhmu setelah itu? Laki-laki tadi menjawab juga tidak. Ibnu Abbas berkata, kalau begitu keluarnya sperma itu disebabkan cuaca dingin. Untuk itu engkau cukup berwudu. Nah, jadi ini sebab yang mungkin jarang kita tahu tentang cara keluarnya sperma. Yang kita paham, sperma itu keluar dengan mimpi dan juga dengan syahwat. Nah ternyata ketika musim dingin pun sperma itu bisa keluar seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan mimpi, nah ini bagi
anak-anak muda diperhatikan. Ini insya Allah sudah balik semua ya. Pakai udah balik belum? Udah. Nah, perhatikan benar-benar ini bagi yang masih muda. Jika seseorang itu mimpi basah, namun tidak menemukan bekas sperma pada pakaian atau tubuhnya, maka dia tidak diwajibkan mandi. Ibnu Munzir berkata bahwa hal tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Dalam hadis Ummu Sulaim disebutkan, wajibkah bagi wanita mandi apabila bermimpi? Rasulullah menjawab, iya, apabila dia melihat air sperma. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang tidak melihat adanya sperma setelah bangun tidur, maka dia tidak wajib mandi. Namun apabila air sperma keluar setelah bangun tidur, maka dia diwajibkan mandi. Artinya mimpi basah itu terkadang hanya ada dalam mimpi. Artinya tidak ada wujudnya. Tapi terkadang bagi sebagian orang, atau mungkin kita pernah mengalami juga, nah mimpi itu disertai dengan syahwat kita, sehingga mimpi keluar sperma dan kita pun juga keluar sperma. Itulah yang mewajibkan mandi. Seperti itu. Jadi kalau kita mimpi keluar sperma di malam hari, tetapi ketika pagi hari tidak ada bekasnya, baik di pakaian kita atau di badan kita, itu tidak mewajibkan mandi. Seperti itu. Kemudian apabila seseorang itu bangun dari tidurnya lalu mendapati cairan di pakaiannya, tetapi dia lupa bahwa ia telah mimpi basah, maka dia tetap wajib mandi. Ya, jika yakin bahwa cairan tersebut adalah sperma yang dikeluarkan disebabkan oleh mimpi. Insya Allah kita semua sudah pernah mimpi basah. Nah, jadi bisa dibedakan antara mana itu sperma, mana itu air mani, mana itu air kencing. Nah, jadi ketika bangun tidur, nah kita raba pakaian kita atau kita lihat pakaian kita atau badan kita di sekitar daerah situ ada bekas air maninya. Nah itu tetap wajib mandi walaupun dia tidak bermimpi. Seperti itu. Itu. Kemudian permasalahan selanjutnya, jika seseorang itu merasakan memuncak syahwatnya dan spermanya akan keluar, lalu dia memegang kemaluannya dengan kuat hingga sperma tersebut tidak jadi keluar, maka dia tidak wajib mandi. Sebab Rasulullah mengaitkan kewajiban mandi itu dengan keluarnya air sperma, bukan dengan syahwatnya. Seperti itu. Tetapi ini peranan ini tidak berlaku bagi hubungan suami istri. Seperti itu. Hubungan suami istri nanti akan kami jelaskan setelah ini, insya Allah. Kemudian permasalahan selanjutnya yang disampaikan di sini, jika seseorang melihat sperma pada pakaiannya, tetapi dia tidak mengetahui kapan keluarnya. Padahal dia sudah sholat. Nah, misalnya bangun pagi. Nah, semalam tidak mimpi. Mungkin bangunnya sudah mepet waktu subuh lah. Jangan dikatakan kesiangan ya. Sudah mepet waktu subuh. Nah, dia tidak ke belakang dulu untuk buang air, tapi dia langsung berwudu kemudian sholat. Apalagi di suasana gelap kan kadang begitu ya. Sudah mepet subuh, kita tidak sempat buang air kecil. Nah, kemudian langsung wudhu dan sholat.
maka dia wajib mengulangi semua sholatnya sejak waktu tidurnya yang terakhir. Artinya tadi misalnya bangun pagi, subuhnya sudah azan berkumandang. Nah, kalau kita ke kamar mandi takut telat sholat, kemudian kita hanya berwudu, kemudian sholat subuh ke masjid. Nah, ketika pulang dan ketika mau mandi, dilihat di pakaiannya ada bekas sperma. Nah, itu maka dia wajib mandi dan mengulang sholatnya. Seperti itu. Nah, ini udah bisa dipahami ya tentang keluarnya sperma ya. Nah, jadi tadi permasalahan yang pertama, ketika sperma itu keluar, maka dia wajib mandi. Dan jika keluarnya sperma itu ketika hawa dingin dan tidak disertai dengan syahwat dan rasa letih setelahnya, itu tidak mewajibkan mandi. Dan seorang yang mimpi basah dan tidak menemukan bekas sperma pada pakaian atau tubuhnya, maka dia tidak wajib mandi. Jadi mimpi hanyalah mimpi. Kemudian permasalahan ketiga, ketika seorang itu bangun dari tidurnya dan mendapati cairan atau bekas sperma di pakaiannya atau di badannya, maka dia wajib mandi. Atau tadi seorang yang ketika memuncak syahwatnya dan sperma udah mau keluar, tetapi dia bisa mengendalikan syahwat tersebut, maka itu tidak wajib mandi. Seperti itu. Kemudian sebab yang kedua, sebab yang mewajibkan mandi, yaitu bertemunya dua kelamin atau hubungan suami istri. Hal ini dalam hadis dari seorang sahabat, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu wa fi hadisin matarin wa illam yungzil, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Apabila seorang telah duduk di 4 cabang anggota istrinya, artinya ini berhubungan suami istri, dan ia sungguh-sungguh menyetubuhinya, maka dia wajib mandi. Di hadis yang selanjutnya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang menyetubuhi istrinya, kemudian dia merasa malas, artinya lemah, tidak mampu mengeluarkan sperma. Apakah kedua-duanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah duduk di sampingnya. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku pun pernah berbuat demikian. Aku dan Aisyah ini kemudian kami mandi. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan suami istri, itu wajib mandi. Nah, baik itu dengan keluarnya sperma ataupun tidak. Dan para ulama mengatakan kapan wajib mandi itu, yaitu ketika kepala itu sudah masuk ke dalam lubangnya. Nah, artinya itu kepala sudah masuk ke dalam lubangnya. Artinya tidak harus masuk semuanya timba itu, cukup embernya atau kepalanya sudah masuk ke dalam, itu sudah mewajibkan mandi, baik sebentar ataupun lama. Seperti itu. Nah, ini sudah dipahami yang kedua ya, insya Allah sudah dipahami. Nah, kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi, yaitu berhentinya darah haid ataupun nifas. Nah, itu juga
mewajibkan mandi. Nah, ini bagi para muslimat. Telah datang Fatimah binti Abu Hubaish kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya seorang perempuan yang sedang istihadah, tidak suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Beliau menjawab, "Jangan. Sesungguhnya itu adalah penyakit, bukan darah haid. Tinggalkanlah sholat, dan apabila darah haid itu habis, maka bersihkanlah darah tersebut, artinya mandi dan sholatlah." Nah, artinya ketika haid itu telah bersih, maka wajib mandi kapanpun itu terjadinya. Misalnya menjelang asar setengah 3 atau jam 2 sudah bersih, sudah yakin bersih, nah itu wajib segera mandi dan wajib sholat zuhur. Jangan ditunda ke asar, apalagi ditunda nanti menjelang maghrib sekalian mandi sore, jangan. Nah, bagi muslimat, kapanpun darah haid itu berhenti, maka wajib segera mandi. Dan kalau di waktu sholat, segera laksanakan sholat. Jangan ditunda, nunggu kebiasaan kita mandi pagi atau mandi sore, seperti itu. Kemudian hadis yang berkaitan dengan istihadah dari sahabat Hamnah binti Jahsy. Artinya Hamnah ini adalah ipar dari Rasulullah, dari istrinya Zainab binti Jahsy. "Aku beristihadah deras lagi banyak, maka aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta fatwa dan hendak mengabarkan kepada beliau. Aku menjumpai beliau di rumah saudara perempuanku, yakni Zainab binti Jahsy." Nah, artinya Zainab dan Hamnah ini adalah kakak beradik. "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada perlu kepada engkau." Nah, ini juga bagi muslimat satu kewajiban, ketika ada permasalahan, bertanyalah kepada ahlinya segera, jangan ditunda-tunda. Kalau malu di depan forum, datangi secara pribadi, atau mungkin minta teman lah berdua, biar tidak terkesan kholwat. Nah, seperti itu. Hamnah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada perlu kepada engkau." Beliau Rasulullah bertanya, "Ada apa?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku beristihadah banyak lagi deras. Bagaimana pendapat engkau tentang hal ini? Aku menjadi terhalang untuk melaksanakan sholat dan saum." Nah, artinya Hamnah ini ketika istihadah tidak sholat dan tidak puasa, seperti itu. Beliau Rasulullah bersabda, "Aku sarankan kepadamu dengan kapas." Artinya suruh ditutup dengan kapas, karena sesungguhnya kapas itu dapat menghilangkan atau menyerap darah. Dia Hamnah berkata, "Darah itu sangat deras." Beliau bersabda, "Ikatlah." Nah, Hamnah berkata lagi, "Sesungguhnya masih tetap mengalir." Nah, artinya bagi para wanita, para muslimah, nah ini lebih paham tentang masalah ini. Kalau sekarang mungkin pakai pembalut dan sebagainya. Kalau zaman Rasul diminta ditutup pakai kapas. Nah, kalau tidak bisa juga pakai diikat. Beliau bersabda, "Akan aku perintahkan kepadamu dengan dua hal. Mana yang engkau kerjakan,
maka telah mencukupi dari yang lainnya. Jika mampu melaksanakan keduanya, maka kamu lebih mengetahui. Sesungguhnya itu istihadah adalah satu gangguan dari gangguan-gangguan setan. Maka hitunglah masa haidmu 6 atau 7 hari menurut ketentuan Allah. Kemudian mandilah sehingga engkau melihat bahwa dirimu telah suci dan bersih. Maka sholatlah selama 24 atau 23 hari dan saumlah pada siang harinya. Maka sesungguhnya yang demikian itu telah cukup bagimu. Nah, ini yang pertama, yaitu dihitung masa haid biasanya. Nah, ini para muslimah lebih paham. Ya, haid itu rata-rata 6 atau 7 hari. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu dihitung 6 atau 7 hari, nah kemudian mandi. Nah, mandi itu telah suci dan bersih, kemudian baru sholat dan saum di siang harinya. Kerjakanlah yang demikian itu pada setiap bulannya. Sebagian masa haid kebanyakan kaum wanita dan masa sucinya dari haid. Kemudian jika kamu mampu, hendaknya mengakhirkan sholat zuhur dan mendahulukan sholat asar. Maka kamu mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan dijamak. Kemudian kamu mengakhirkan sholat maghrib dan mendahulukan sholat isya. Kemudian kamu mandi untuk menjamak kedua sholat tersebut. Kemudian mandilah pada waktu fajar dan sholatlah, artinya sholat subuh. Kerjakanlah yang demikian itu, sholat dan saumlah jika kamu mampu untuk melakukan yang demikian itu. Nah, ini yang kedua tadi, ya ini ketika waktu zuhur sudah mau berakhir, nah kita segera, para muslimah segera mandi. Nah, kemudian sholat zuhur dan asar di jamak di waktu asar. Maghrib dan isya juga demikian. Artinya waktu maghrib dan isya juga mandi terlebih dahulu. Sholatnya di awal isya. Seperti itu. Ini bagi yang istihadah. Dan waktu subuh juga mandi dahulu baru sholat subuh. Seperti itu. Rasulullah bersabda, yang ini, yang kedua, lebih aku sukai. Jadi Rasulullah lebih menyukai bagi para wanita yang beristihadah itu tadi mandi 3 kali sehari di waktu asar, kemudian melakukan sholat zuhur dan asar, kemudian mandi kembali di waktu menjelang isya, kemudian sholat maghrib dan isya di jamak, dan mandi menjelang sholat subuh, kemudian sholat subuh. Itu yang lebih Rasulullah sukai daripada yang tadi, yang mencukupkan haid 6 atau 7 hari, kemudian mandi dan sholat setelahnya. Seperti itu. Nah, kemudian hadis yang berkaitan dengan darah nifas. Maka kami keluar bersama Rasulullah SAW sehingga sampai di Zulhulaifah. Artinya ini Rasulullah dan para sahabatnya hendak melaksanakan haji. Kemudian Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Nah, artinya Asma inilah istri Abu Bakar, bukan Asma yang istrinya Zubair yang anaknya Abu Bakar, bukan, tapi Asma yang istri dari Abu Bakar. Nah,
Dan sedikit kami ceritakan, Asma bintu Umais adalah seorang sahabiah yang sangat bangga dengan suaminya. Nah, artinya Asma ini menikah tidak hanya dengan satu laki-laki. Suami pertama meninggal, menikah lagi. Suami kedua meninggal, menikah lagi. Nah, suami pertama beliau adalah burungnya surga. Siapa? Ja'far bin Abu Thalib. Itu suami pertamanya. Suami keduanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian beliau menikah lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau menikah dengan 3 orang laki-laki yang insya Allah kesemuanya adalah ahli surga. Kalau dikabarkan tadi Ja'far bin Abi Thalib adalah burung-burungnya surga, karena sebagai imbalan dari tangan atau anggota tubuhnya yang putus habis ketika di satu peperangan, ketika beliau sedang diamanati memegang panji Islam. Abu Bakar juga dikabarkan Abu Bakar fil jannah. Ali juga demikian, Ali fil jannah. Artinya ini PR bagi kita semua, bagi para muslimat dan juga orang tua, carilah calon suami yang soleh untuk anak-anak kita. Jangan sembarangan pilih suami. Nah, pilihlah seperti Asma binti Umais, nikah dengan 3 orang laki-laki, ketiga-tiganya adalah ahli surga. Nah, ketika di Zulhulaifah, Asma ini melahirkan anaknya Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW selaya bertanya, apa yang harus aku lakukan dalam menunaikan ibadah haji? Beliau menjawab, mandilah dan bercawatlah dengan kain, kemudian ihramlah. Ini yang berkaitan dengan hal yang mewajibkan mandi. Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu meninggal dunia. Nah, ini bagi orang Islam, jadi meninggal dunia itu wajib dimandikan. Kemudian sebab yang selanjutnya itu orang kafir yang memeluk Islam. Nah, jadi orang yang baru pertama masuk Islam itu wajib mandi. Nah, ini banyak sekali kisah atau contoh dari para sahabat. Nah, bagaimana seorang Umar bin Khattab, nah, ketika ingin merebut Al-Quran dari tangan saudaranya, apakah diberi izin ke saudara? Tidak. Dengan tegas saudarinya menjawab, engkau najis, engkau kafir, tidak pantas membaca ini. Mendengar jawaban yang begitu tegas, akhirnya hati Umar bin Khattab yang terkenal pemberani, keras, luluh juga. Akhirnya dia mandi dulu, baru membaca Al-Quran, kemudian masuk Islam. Seperti itu. Mau dilanjut apa mau sudah jam 9 lewat? Cukup apa lanjut? Lanjut, oke. Nah, itu tadi beberapa sebab yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama tadi keluar sperma, baik dengan mimpi basah ataupun dengan yang lainnya. Yang kedua, ketika berhubungan suami istri dan ditandai dengan masuknya kepala ke dalam lubangnya, baik sebentar maupun lama. Istilahnya walaupun baru masuk kemudian keluar lagi, itu sudah wajib mandi, seperti itu. Kemudian berhentinya darah haid atau istihadah ataupun darah nifas, itu juga wajib mandi. Kemudian meninggal dunia dan orang kafir yang baru masuk Islam. Nah, kemudian ini tata cara mandi
junub. Nah, ini bagi ikhwan akhwat yang sudah berkeluarga. Nah, saya ingin bertanya kepada satu atau dua ikhwan, silahkan dijawab. Bagaimana biasanya para ikhwan atau akhwat mandi ketika habis berkumpul dengan pasangannya? Nah, wudu dulu, kemudian baru mandi junub. Nah. Oke. Yang jelas mandi junub itu harus diawali dengan niat untuk membedakan mandi junub dengan yang bukan. Karena bisa jadi kita mandi itu hanya tadi sekedar menghilangkan gerah, ada yang sekedar menghilangkan kotoran. Jadi ketika ingin mandi junub harus benar-benar niat kita ingin mandi junub, mandi janabah. Nah. Kemudian caranya dari istri beliau Aisyah, Rasulullah SAW apabila mandi junub, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Jadi cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Nah, cuci tangan, kemudian beristinja, cuci kemaluan. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangannya pada pangkal rambutnya. Sehingga tatkala air itu telah rata, beliau menyiram kepalanya 3 kali. Kemudian menyiram seluruh tubuhnya. Lalu beliau mengakhiri dengan membasuh kedua kakinya. Nah, jadi di hadis ini dari Aisyah, Rasulullah itu ketika mandi janabah itu diawali dengan cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan sampai bersih, mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan, beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Kemudian membasuh jari-jarinya, memasukkan ke pangkal kepalanya. Nah, itu 2 kali. Jadi masukkan tangan ke air, di sela-sela ke rambutnya semuanya. Setelah itu mengguyur kepala 3 kali. Setelah mengguyur kepala 3 kali, baru menyiram seluruh tubuh. Nah, menyiram seluruh tubuh itu ada yang mengatakan dari kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, kemudian tadi setelah seluruh anggota badan basah semua, baru membasuh kedua kakinya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus. Kapan kita sabunannya? Nah, para ikhwan gimana biasanya? Nah, ini saya ambil dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, beliau mengatakan ketika mandi janabah ini sempurnakan dulu mandi janabahnya, baru sabunan, baru dibilas kembali. Nah, artinya ketika mandi janabah jangan dipotong-potong, gitu loh. Sempurnakan dulu, baru. Apa sih kalau pas pakai sampo itu pas disiram 3 kali kepalanya itu udah mulai pakai sampo dulu, boleh apa enggak? Nah, itu tadi kalau kata Somad itu mengurangi keafdolan dari mandi janabah tersebut. Setelah selesai baru sampoan atau pakai sabun, sampai cuci kaki. Nah, seperti itu. Jangan dipotong-potong. Seperti itu. Kalau kata Ustadz Abdul Somad yang saya dengar dari ceramah beliau seperti itu. Nah, ini untuk umumnya orang yang
laki-laki atau berambut pendek. Nah, kemudian bagaimana dengan muslimah, dengan wanita? Dari Ummu Salamah, nah ini istri beliau juga. Nah, karena bab mandi itu seringkali diceritakan oleh para istrinya. Kenapa para istri bercerita? Nah, ternyata kegiatan mandi itu seringkali Rasulullah lakukan berdua, bareng-bareng. Nah, mungkin bagi ikhwan akhwat, nah ini sesuatu. Nah, kalau dikatakan sunnah ya sunnah juga mandi bareng itu gitu kan. Karena sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasul. Nah, gitu. Dari Ummu Salamah, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang mengikat sanggul rambutku. Artinya Ummu Salamah rambutnya panjang, harus diikat, disanggul. Maka apakah aku harus membukanya karena mandi junub? Beliau bersabda, tidak. Sesungguhnya cukup bagimu menyiram kepala 3 kali cibukan. Kemudian kamu menyiram badanmu, maka kamu menjadi suci. Nah, ini bagi muslimat yang berambut panjang, yang diikat atau disanggul, itu tidak perlu dibuka ikatannya. Cukup tadi menyiram kepalanya 3 kali sudah mencukupi, seperti itu. Dan inilah salah satu nikmatnya Islam. Kemudian dari hadis selanjutnya dari sahabat Aisyah, istri beliau kembali, dia berkata, kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junubani, rawahul Bukhari wa Muslim. Saya, Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub yang airnya dari 1 bejana. Nah, ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabah dengan istrinya itu seringkali mandi bareng. Nah, bahkan mandi 1 bak berdua. Nah, ini satu sunnah yang mungkin kita merasa kok begitu ya gitu. Ternyata begitulah harmonisnya, begitu mesranya Rasulullah dengan para istrinya. Seperti itu. Kemudian ini mandi haid secara umum. Kemudian bagi muslimah yang selesai dari haidnya, nah ini juga ada satu hadis yang perlu kami bacakan. Seorang perempuan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana dia mandi haid. Dia berkata, ia menyebut bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya cara dia mandi. Kemudian dia mengambil kain halus yang bermisik, kemudian dia membersihkan dengannya. Maka dia bertanya, bagaimana saya membersihkan dengannya? Rasulullah bersabda, bersihkan dengannya. Subhanallah. Sufyan bin Uyainah mengisyaratkan kepada kami bahwa Rasulullah menutup wajah beliau dengan tangan. Nah, artinya ketika ada pertanyaan seperti itu Rasulullah agak malu-malu menjawabnya. Nah, karena ini mungkin masalah yang karena ada laki-laki lain di situ selain Rasulullah. Seperti itu. Kemudian Aisyah berkata, saya menariknya dan beritahukan apa yang Nabi kehendaki. Nah, karena Rasul malu menjelaskan cara mandi dari haid, maka Aisyah yang menjelaskan, menarik
muslimah tadi. Maka saya mengatakan, gosoklah bekas darah itu dengan kain tersebut. Artinya dibersihkan dulu darah-darah yang masih ada di bagian yang keluar darah itu sampai bersih, baru mandi. Seperti itu. Ini bagi muslimat seperti itu. Nah, kemudian mandi-mandi sunnah itu masih banyak, terutama mandi Jumat. Nah, ini juga mandinya seperti mandi janabah, sama. Nah, kemudian ada pertanyaan, bolehkah mandi janabah dan mandi Jumat itu digabung? Misalnya habis subuh kita pulang ke rumah, menemui istri kita, kemudian kita berkumpul di situ. Nah, kemudian menjelang siangnya kita mandi dengan niat mandi janabah dan mandi Jumat. Boleh atau tidak? Boleh lah, satu-satu lah. Satu-satu dong maksudnya. Satu-satu. Nah, ini kata para ulama, insya Allah membolehkannya. Karena satu niat, satu pekerjaan untuk dua niat, sama-sama mandi janabah. Nah, seperti itu. Jadi dan bahkan seringkali kita dengar sunnah Jumat. Nah, itu seringkali dikaitkan dengan ini, hubungan ini kan. Nah, ternyata pernah saya baca itu bukan malam Jumatnya kita datang istri, tapi pagi setelah subuh. Bukan itunya ya. Bukan malam Jumatnya yang sunnah itu, malah ternyata mendatangi istri setelah subuh di pagi hari. Nah, kemudian menjelang siangnya mandi junub dan mandi Jumat sekaligus, seperti itu. Nah, mandi Jumat itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau udah mandi Jumat sunnah itu, mandi Jumat berarti dosa wudhu berarti ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah mandi wajib, mandi janabah ini apakah masih wajib wudhu? Enggak. Nah, karena sudah mencukupi. Nah, kecuali setelah mandi atau di saat mandi tadi ya, buang hajat baik kencing atau kentut, nah itu wajib wudhu kembali. Kalau tidak ada hal itu, cukup mandi janabah tadi sudah mencukupi wudhunya. Nah, ini sekarang kita nggak ada kewajiban mandi junub nih, tapi mandinya dalam artian sekalian mau wudhu, jadi cara mandinya kayak mandi junub. Mereka jadi berniat sekalian wudhu maksudnya mandinya, tapi caranya kayak mandi junub. Jadi nggak usah wudhu lagi apa? Ya, kalau sudah namanya mandi janabah sudah diawali dengan wudhu, nah itu sudah mencukupi. Bahkan yang agak sedikit dikatakan lebih ekstrimnya, ada beberapa ulama mengatakan dengan mandi itu sudah tidak perlu wudhu kembali. Kalau wudhu kan hanya berapa anggota yang basah, tapi kalau mandi janabah kan semuanya. Mandi biasa apa cara mandinya? Itu mengatakan mandi biasa. Yang penting niatkan ngambil wudhu. Tapi kalau mandi biasa saya sarankan tetap wudhu setelahnya untuk menghindari tadi subuhat. Tapi kalau mandi janabah itu sudah tidak ada ikhtilaf di antara ulama, tidak harus wudhu kalau belum batal, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena mandi adalah sesuatu yang sangat besar bagi umat Islam ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.